Pak Iswadi. Waalaikumsalam, Firman. Mungkin bisa kita mulai enggak, Pak? Boleh. Topiknya masih yang kemarin aja, Pak ya? Bapak tentang apa kemarin, Pak? Saya tentang motivasi belajar anak, Pak. Dalam diskusi kemarin, Pak ya? Pak Iswadi, mau saya duluan atau Bapak duluan yang jadi coaching? Nah, karena kemarin saya duluan jadi coaching, sekarang gantian. Pak Firman duluan nih coaching. Sebentar Pak, saya ngambil posisi enak dulu Pak ya. Di TV dulu. Oke. Kayaknya di hutan ya. Atau di sekolah? Lagi di kampus Pak. Oh, di kampus. Jadi ada posisi yang enak, yang nyaman, nggak terganggu orang lain gitu. Ya, ini lagi duduk di teras. Pak Iswadi. Satu orang 15 menit kan, berarti nanti saya berhenti di 13 di pukul 14 ya Pak ya. Ya. Oke, kita mulai saja langsung Pak Iswadi ya. Kita ulang seperti kemarin biar lebih baik lagi begitu Pak ya. Oke Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iswadi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Firmansyah. Iya. Sebelumnya mohon maaf karena mengganggu pembelajaran Pak Iswadi di kelasnya pada hari ini. Kita akan berdiskusi terkait dengan supervisi yang akan kita lakukan ya Pak Iswadi ya. Ada beberapa hal nantinya yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Harap Bapak menjawabnya dengan jujur, dengan terbuka, karena tujuan kita tidak saling menggurui, tetapi kita sedang mencari solusi atas permasalahan yang mungkin kita rasakan. Pak Iswadi, apakah sudah siap untuk kegiatan? Baik Pak, sudah siap Pak. Baik. Pak Iswadi, apa rencana pertemuan kita pada hari ini? Iya Pak, saya merencanakan atau saya berencana ingin menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya itu sepertinya kurang maksimal Pak, kurang berhasil dengan baik, sehingga saya butuh Bapak untuk bisa memberikan coaching kepada saya agar pembelajaran di kelas saya nanti dapat lebih efektif dan efisien, Pak. Oke, baik Pak Iswadi. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa rencana pertemuan kali ini adalah membahas tentang pembelajaran diferensiasi terkait KSE juga Pak Iswadi ya. Iya Pak. Kemudian kira-kira apa tujuan akhir dari pertemuan atau coaching kita ini? Harapan Pak Iswadi itu seperti apa? Saya berharap setelah kita berdiskusi nanti, saya menemukan satu titik terang, semacam solusi atau apa yang bisa saya lakukan ke depan, sehingga saya menemukan cara yang efektif untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi KSE di kelas saya menjadi lebih mantap lagi Pak Firmansyah. Oke, bagus sekali harapan Bapak ya tentunya. Pak Iswadi, Ya, kira-kira untuk mencapai keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak jelaskan tadi, itu ukuran keberhasilan dari pertemuan ini sendiri apa kira-kira? Sedikit Pak ya. Saya ulang, apa ukuran keberhasilan coaching kita pada hari ini menurut Pak Iswadi dari permasalahan yang Bapak utarakan tersebut? Ya. Tolak ukurnya saya ingin, menurut saya kita akan menemukan cara yang efektif, sesuatu yang harus saya lakukan untuk merubah pembelajaran yang berdiferensi KSE di kelas saya Pak, agar lebih kondusif lagi Pak. Jadi saya menemukan cara ataupun motivasi atau apapun itu yang membuat pembelajaran diferensi di kelas saya menjadi lebih baik lagi Pak. Baik, oke Pak Iswadi.
Jadi ukuran keberhasilannya adalah Bapak bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait juga dengan KSE di dalam kelas Bapak lebih efektif lagi. Bukankah begitu, Pak Iswadi? Iya Pak, dari diskusi Nah, kita sudah menemukan cara bisa menerapkannya Pak. oke. Selanjutnya Pak Iswadi, saya mau bertanya kembali, kira-kira apa kesempatan yang Bapak miliki sekarang untuk bisa meraih atau mencapai pembelajaran berdiferensiasi yang baik itu sendiri, Pak Iswadi? Maaf Pak, firman saya bisa diulangi Pak, Ya, terputus Pak. ya siap bisa, Pak. Kira-kira apa kesempatan yang Bapak miliki untuk melakukan aksi dari pembelajaran diferensiasi itu sendiri, Pak? Oh, eh, peluang atau kesempatan itu saya sedikit banyak sudah memahaminya Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi baik melalui informasi pelatihan-pelatihan mau dari rekan sejawat maupun dari internet mungkin Pak. Nah, saya sudah punya bekal itu. Kemudian saya sudah pernah mencobanya Pak, mencoba di kelas seperti yang saya sampaikan kepada Bapak, tetapi ini kurang efektif sehingga butuh penambahan dan lain sebagainya agar lebih baik lagi Pak. Baik, Pak Iswadi tentunya sudah punya modal awal karena Bapak sudah memahami apa namanya terkait pembelajaran diferensiasi itu sendiri, Pak Iswadi ya. Ya, Kemudian dari modal, dari kesempatan yang Bapak miliki tadi, kira-kira dari skala 1 sampai 10, pada saat ini Bapak berada dalam skala berapa, Pak? Atau berada di angka berapa? Dari skala 1 sampai 10, Pak Iswadi ya? iya Pak. Jadi dari kalau dihitung-hitung dipersentasekan saya ada di angka 7 lah Pak. Di level 7 Pak. Oke, berarti Bapak berada pada skala ke-7 jika kita melihat skala pencapaian itu sendiri, Pak ya. Iya Pak. Nah, oke, kira-kira Pak, untuk mencapai tujuan tersebut, apa kekuatan atau kelebihan yang Bapak miliki sehingga Bapak nanti bisa yakin bahwa tujuan Bapak atau rencana Bapak bisa berjalan dengan baik? Baik Pak. Kekuatan yang saya miliki ya tadi Pak, yang pertama saya sudah sedikit banyak memahami. Kemudian saya adalah uh, tipikal guru yang suka mencari informasi dan kepengen tahu Pak. Kemudian saya punya teman-teman sejawat yang bisa saya ajak berkolaborasi. Saya juga punya motivasi diri yang kuat untuk melakukan perubahan positif Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, Pak Iswadi. Sebuah kekuatan yang sangat besar Bapak miliki tentunya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian Pak Iswadi, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang Bapak bisa ambil dari kegiatan coaching ini, Pak? Peluangnya ya itu. Ya. Iya Pak. Jadi peluangnya saya akan menemukan bagaimana apa yang saya miliki ini, pengetahuan yang saya miliki ini akan bisa saya terapkan di kelas setelah mendapatkan semacam penguatan ide atau apapun itu dari diskusi kita ini Pak. Oke, artinya Bapak memiliki kepercayaan atau peluang yang dapat Bapak ambil sendiri dari kegiatan coaching ini, Pak ya. Kemudian kira-kira dalam pelaksanaannya nanti atau aksi Bapak itu sendiri untuk mencapai tujuan yang Bapak rencanakan, apa kira-kira hambatan atau gangguan yang mungkin akan muncul, Pak Iswadi? Hambatan yang mungkin akan muncul, yang pertama mungkin karena diferensiasi ini sesuatu yang baru, sehingga mungkin tingkat keberhasilannya akan menjadi kurang, Pak. Kemudian teman-teman sejawat juga kurang lebih mereka belum terlalu paham tentang diferensiasi sehingga butuh penguatan dan pemahaman yang lebih lagi. Kemudian bagaimana peserta didik bisa tercapai tujuannya.
dari diferensiasi yang saya lakukan, Pak. Karena kemarin pernah saya coba, Pak. Setelah saya coba, ternyata tujuan pembelajaran umumnya menjadi kurang tercapai karena itu tadi, Pak. Saya apa namanya, diferensiasi konten yang saya lakukan itu kurang menyentuh, Pak. Kurang bisa mengacu ke tujuan umumnya, Pak. Demikian, Pak Firman. Iya, iya. Bapak sudah mengidentifikasi atau sudah paling tidak sudah punya gambaran terkait hambatan atau gangguan yang mungkin dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan itu sendiri, Pak Iswadi ya. Kemudian tentunya Bapak sudah punya rencana atau pemikiran sendiri jika gangguan itu muncul. Kira-kira solusinya apa, Pak Iswadi? Yang pertama, saya akan menambah dulu pemahaman saya tentang diferensiasi. Kemudian saya akan terus berlatih, Pak Firman, berlatih untuk menerapkan diferensiasi ini. Kemudian saya tentunya akan melakukan refleksi kelebihan dan kekurangan melalui lesson and study, mengajak teman sejawat untuk bisa mengamati pembelajaran saya lakukan, ataupun kepala sekolah dalam supervisi, Pak. Demikian, Pak. Oke, tentunya Bapak tentunya nanti akan lebih matang lagi karena Bapak sudah mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dan solusinya itu sendiri, Pak Iswadi ya. Ya. Kemudian kira-kira dalam pelaksanaannya nanti apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Apa yang Bapak rencanakan kira-kira? Saya berencana mengajak teman sejawat untuk saling listen study, kemudian saya menerapkan ini, pembelajaran ini, dan yang terpenting di awalnya saya akan membuat rencana pembelajaran dulu, Pak. Rencana pembelajaran berdiferensiasi KSE ini, kemudian menerapkannya, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan atas refleksi kekurangan dan kelebihannya, Pak. Oke, Pak Iswadi. Kemudian dari sekian banyak yang Bapak uraikan tadi, kira-kira yang menjadi prioritas utama Bapak apa? Yang menjadi prioritasnya apa kira-kira Pak Iswadi? Apakah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi atau apa kira-kira Pak? Halo Pak Iswadi. Pak Iswadi. Firman Syah, maaf saya terpental. Iya, tidak apa-apa Pak. Bisa kita lanjutkan kembali Pak? Halo Pak. Pak. Bisa kita lanjutkan kembali? Iya Pak. Maaf saya terpental, kondisi saya jelek kayaknya Pak. Saya izin mati kamera Pak ya, karena kalau pakai kamera kayaknya. Iya baik Pak, tidak masalah Pak. Pak Iswadi bisa kita lanjutkan? Halo Pak. Halo Pak. Pak Iswadi. Halo Pak. Ya Pak, saya ganti pakai HP ya Pak ya. Iya, ya nggak apa-apa. Kita bisa lanjutkan Pak? Bisa Pak, saya izin off kamera Pak. Iya siap Pak, nggak masalah. Selanjutnya dari sekian banyak tujuan rencana yang Bapak ingin capai tadi,
kira-kira mana yang menjadi prioritas Bapak dan apa strategi untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Yang menjadi skala prioritas saya adalah saya harus membuat RPP dulu, Pak. Menyusun RPP dulu, RPP yang baik. Kemudian kalau bisa saya share dengan teman-teman sejawat untuk melihat RPP ini, kemudian melaksanakannya, mengatur jadwal untuk melaksanakannya, kemudian mengatur jadwal untuk lesson and study-nya, Pak, untuk supervisi dengan teman-teman sejawat. Kira-kira itu dulu, Pak, yang saya prioritaskan, Pak. Iya, baik, Bapak Iswadi. Kemudian kira-kira jangka waktunya dan ukuran keberhasilan dari rencana Bapak itu bagaimana, Pak? Ya, saya mengukurnya dari ketercapaian dalam pembelajaran, Pak Firman. Jadi kalau saya sudah sajikan pembelajaran berdiferensiasi, terus murid-murid saya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, dengan nyaman, dapat mendapatkan tujuan pembelajaran yang sesuai. Nah, itu saya kira menjadi indikator keberhasilannya, Pak Firman. Oke, Pak Iswadi. Kemudian bagaimana dalam jangka waktunya, Pak? Kira-kira berapa bulan, Pak? Saya punya target untuk menyusun RPP-nya sekitar 1 bulan lah, Pak, sebelum masuk semester awal. Saya coba akan berusaha untuk menyiapkan RPP-nya, RPP 1 semester, kemudian kalau pelaksanaannya karena ini pembelajarannya setiap hari, ya setiap hari saya ini kan, Pak, saya terapkan di kelas, Pak. Oke, baik Pak Iswadi. Kemudian Pak Iswadi, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak tersebut? Komitmennya seperti apa? Komitmennya saya akan bersungguh-sungguh, serius, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini sampai saya bisa melayani kebutuhan yang diinginkan oleh siswa saya berdasarkan diferensiasi di kelas saya, Pak. Baik, Pak Iswadi. Kemudian tentunya dalam melakukan aksi kita biasanya harus didukung oleh orang lain, Pak ya. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak tersebut agar Bapak bisa tetap komitmen pada rencana aksi yang Bapak susun. Ya, tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru-guru senior, dengan kepala sekolah terutama, Pak, untuk dapat mengontrol hasil pembelajaran diferensiasi yang saya sajikan di kelas, kelebihan dan kekurangannya, agar saya bisa memperbaiki diri, Pak. Oke, Pak Iswadi. Selanjutnya Pak Iswadi, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita pada hari ini, Pak? Ya, saya akan membuat rencana tindak lanjut, Pak. Saya akan segera menyusun RPP, kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah dan teman sejawat. Dan setelah ini saya berharap saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak untuk kita mengevaluasi, Pak, bagaimana rencana dan tindakan yang sudah saya lakukan, Pak. Apakah sudah pas atau masih perlu peningkatan, Pak? Demikian, Pak. Iya, terima kasih Pak Iswadi. Mudah-mudahan obrolan kita pada hari ini, kemudian saya sebagai coaching Bapak bisa membersamai Bapak juga dalam berkomitmen. Mohon maaf karena sudah mengganggu aktivitas Bapak dalam mengajar di kelas Bapak. Mudah-mudahan Bapak tetap komitmen ya Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Ya, kita akhiri ya Pak ya coaching kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.